Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas trending topik pada Newsline trending topik kali ini. Kita akan lihat ya, apa yang menjadi trending topik oleh warganet yang banyak dibicarakan. Oh, masih terkait dengan band Sukatani nih, Marcel. Oke, bayar. Tapi udah gak ada ya di platform musik apapun. Dibawakan juga ternyata. Ini pencariannya cukup banyak pemirsa, ada 10.000 lebih. Tapi selain itu, ini juga yang banyak dicari ya informasinya soal kondisi kesehatan dari Paus Fransiskus yang kabarnya ini masih dalam kondisi kritis ya. Kita akan bawakan selengkapnya pemirsa. Inilah Newsline trending topik untuk Anda. Ya pemirsa, trending topik hari ini kita awali dengan band Sukatani yang ternyata masih ramai diperbincangkan. Kemarin setelah mereka klarifikasi ya, lagu-lagunya ditarik, tapi ternyata band Sukatani ini kembali atau tetap berkarya ya. Manggung ya kemarin hari Minggu. Ya, band bergenre punk rock ini mungkin tidak familiar di masyarakat sebelumnya, tapi kemudian semakin terkenal karena mencuat pemberitaan dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi pemirsa, band asal Purbalingga yang digawangi pasangan suami istri Muhammad Syifa Al-Lutfi alias Electro Guy sebagai gitaris dan Novi Citra Indriati alias Twister Angel sebagai vokalis menjadi sorotan karena lagu mereka yang berjudul Bayar 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 viral di media sosial karena liriknya dianggap menyindir satu institusi, Marcel. Iya, institusi penegak hukum sudah jelas sebetulnya dari lirik-liriknya. Nah, kemudian muncul nih usai lagunya viral menimbulkan polemik di masyarakat, band Sukatani pun mengupload ya ada klarifikasi berbentuk video, isinya mereka minta maaf karena sudah menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar. Dan menurut Sukatani, lirik lagu tersebut merupakan bentuk kritik terhadap oknum kepolisian yang melanggar aturan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menarik lagu tersebut dari seluruh platform digital dan minta seluruh pihak juga untuk menghapusnya. Nah, di video yang mereka melakukan klarifikasi dan juga meminta maaf, akhirnya terlihat ya sosok asli sebetulnya di balik topeng yang biasa mereka gunakan untuk kalau manggung gitu ya. Akhirnya terlihatlah aslinya. Dan sebelum ada permintaan maaf dari keduanya, pemirsa, ternyata Novi Citra yang profesinya sebagai guru telah diberhentikan pada 6 Februari 2025 dari tempatnya mengajar di SDIT Mutiara Hati di Desa Purworejo, Klampok, Banjarnegara. Ya, jadi ternyata berdampak secara pribadi juga ya buat para personil Sukatani ini. Nah, pemirsa, pihak sekolah ini membantah bahwa pemecatan Novi Citra terkait dengan lagu yang kontroversial. Pihak sekolah berdalih bahwa pemecatan berkaitan dengan kode etik yayasan karena dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagai tenaga pendidik meskipun berada di luar sekolah. Kita simak ya bersama pernyataan dari Sekolah SDIT Mutiara Hati berikut ini. Kami dengan judul lagu Bayar 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 yang... Nah, itu kami berawal dari tanggal 5 Februari kami dapat informasi kalau Bu Novi itu ikut dalam kelompok grup band seperti itu. Coba kami mencari informasi tersebut melalui sosial media. Kalau kami lihatnya memang di YouTube ya, itu memang ditemukan bukti bahwa Mbak Novi itu masuk ke dalam grup tersebut gitu ya. Dan kemudian yang kami kaget ini ya tentang tampilannya, kemudian penampilan pakaian yang digunakan, bahkan terbuka auratnya dari guru kami. Bukti tersebut kemudian ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu. Sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari, hari Kamis seperti itu.
Nah, pemirsa, polemik terkait dengan lagu Bayar 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 oleh band Sukatani ini tidak hanya mendapatkan sorotan dari masyarakat, tapi ini juga mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Salah satunya dari anggota Komisi 7 DPR RI, Samuel Watimenai, menyebut kalau musik dari band Sukatani adalah bagian dari kebebasan berekspresi, kemudian kreativitas yang harusnya tidak dibatasi. Apalagi kalau ada dugaan tekanan terhadap seniman nih. Iya, karena sebetulnya bukan hanya musisi ya, tapi juga seniman-seniman lain, misalnya seperti pameran lukisan yang tempo hari itu ya sempat juga kemudian ditutup atau dibatalkan. Ini dinilai sejumlah pihak memang menjadi sebuah bentuk yang kemudian menghalangi kritik. Begitu ya. Represi ya bisa dikatakan, dan ini kemarin sempat menjadi polemik karena dugaan ada intimidasi. Betul sekali, karena sempat dipanggil begitu ya dari pihak kepolisian setempat. Nah, selain itu pemirsa, menanggapi pemecatan vokalis band Sukatani sebagai guru, Bupati Purbalingga akan memfasilitasi jika vokalis band Sukatani Novi ingin kembali mengajar sebagai guru. Oke, ini jadi sudah ada mungkin tindak lanjut dari pemerintah setempat ya. Kita simak bersama ini pernyataan terkait dengan pemecatan dari vokalis band Sukatani. Proses yang memang sangat baik bahwa masyarakat kemudian memviralkan ya hal ini, karena ini kan pembatasan kreativitas yang seharusnya sudah tidak lagi dilakukan. Ya, jadi bahwasanya kemudian masyarakat bukan hanya generasi muda mensikapi hal ini dengan berbagai cara, itu menurut saya hal yang sangat positif. Ya, karena egaliter itu adalah prinsip dari demokrasi. Melihat karena saya sebagai Bupati Purbalingga dan Mbak Novi dan juga suaminya sebagai warga ya Kabupaten Purbalingga, ya saya sebagai Bupati, apa yang bisa pemerintah kabupaten melakukan untuk mengayomi masyarakatnya, membantu masyarakatnya, yang bisa kami lakukan seperti itu saya melihat. Jadi saya melihat yang bisa kami lakukan adalah mencari solusinya untuk kedepannya. Jadi kami membuka diri jika Mbak Novi berkeinginan untuk mengabdi di Kabupaten Purbalingga, akan kami support dan kami fasilitasi. Ya, Marcel, menarik ya, ternyata dari polemik band Sukatani terkait dengan lagu Bayar 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 ini, kalau dari Komisi 7 DPR RI menyatakan ini adalah bentuk kreativitas. Betul. Sedangkan dari Bupati Purbalingga menyampaikan, ayo saya buka kesempatan untuk memfasilitasi Novi, ya, supaya bisa mengajar di Purbalingga, tempat dia asalnya ya. Iya, betul. Nah, kita harapkan ini memang ada respon yang juga bisa kembali memulihkan haknya untuk bekerja begitu ya, passionnya untuk mengajar. Nah, selain itu pemirsa, usai ramai permintaan maaf lagu Bayar 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 ini, hari Minggu kemarin band Sukatani kembali manggung, dan kali ini adalah di wilayah Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sukatani menghibur para fans yang memadati gedung Korpri dalam konser bertajuk Crowd Noise. Namun pagelaran tersebut tanpa menyanyikan lagu Bayar 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 yang kontroversial itu, tentu saja ya. Ini daripada cari masalah lagi mungkin ya dipikir. Tapi saya penasaran, ini makin rame nggak ya penonton atau fansnya Sukatani setelah viral? Kayaknya semakin ramai deh Marcel, karena orang semakin penasaran kan. Ya. Dan tentunya pemirsa, pada pentas indoor yang dihadiri ratusan anak muda ini, Sukatani membawakan sejumlah lagu dan masih dengan penampilan khas mereka yang mengenakan topeng. Nah, ini ya pemirsa bisa melihat visualnya. Kemarin pada pukul 15 waktu Indonesia Barat mereka melakukan konser di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nah, terkait dari konser ini pemirsa, kalau kita lihat di media sosial dari Div Propam Polri kemarin juga sempat menyampaikan menjamin keamanan konser dari kedua personel band Sukatani. Tidak ada dugaan akan diintimidasi begitu ya. Ini kita lihat tadi juga ada penonton yang bawa poster, kalau saya nggak salah baca ini tulisannya #kami bersama Sukatani. Ini yang memang juga membanjiri kolom komentar media sosialnya Sukatani ya. Saya sempat berkunjung juga ke sana. Ngecek-ngecek ya, gimana sih apa kata warganet ya. Sangat ramai pemirsa. Nah, balik lagi nih soal tawaran dari Bupati Purbalingga tadi supaya vokalis Sukatani bisa mengajar kembali. Dan ada tawaran lain ternyata, Jessica. Apa itu tawaran lainnya? Supaya Sukatani jadi duta polisi. Dan ini ditawarkan oleh Kapolri melalui juru bicaranya band Sukatani, mengaku kalau tidak memikirkannya karena masih dalam proses recovery karena ramainya lagu Bayar 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 yang sedang ramai kemarin polemiknya. Gak cuma kemarin, sampai saat ini mereka Sampai juga sekarang masih dibicarakan ya oleh warganet. Ya. Nah, coba kita saksikan keterangan dari juru bicara band Sukatani berikut ini.
Mungkin bisa nggak mewakili vokalis perempuan itu yang pada di Magelang itu ditawari menjadi pegawai pemerintah Purbalingga. Mungkin kita bicarakan sampai sejauh itu. Belum ya. Teman-teman bicarakan. Termasuk soal duta polisi. Apa? Duta polisi ditawarkan oleh Kapolri untuk menjadi duta polisi. Belum dibicarakan sampai sejauh itu. Kayaknya itu bakal mengganggu ini ya proses recovery ya. Jadi belum sampai ke. Ya, tawaran menjadi duta polisi ini sempat diusulkan memang dari Komisi 3 DPR, bahkan juga dari Kapolri ya. Ternyata bagaimana mereka yang sebelumnya mengkritik ini bisa menjadi duta atau sahabat polisi kali ya sebutannya. Nah, sementara itu soal dugaan intimidasi terhadap Ben Sukatani sejak Jumat pekan lalu sampai hari ini sebanyak 6 orang anggota Ditresiber Polda Jawa tengah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Mabes Polri. Agenda pemeriksaannya berkolaborasi dengan Subdit Paminal Bidang Propam Polda Jawa Tengah yang juga disampaikan dalam akun X @divpropampolri. Jadi pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Tengah menegaskan kalau Polri ini bukan institusi anti kritik, tapi menghargai kritik yang membangun. Dan pihaknya menyatakan kalau temuan atau pertemuan dengan Sukatani dilakukan semata-mata untuk memahami apa pesan yang disampaikan melalui lagu yang mereka sampaikan, bayar tersebut. Dan pertemuan antara Sukatani dan juga penyidik Siber Polda Jawa Tengah hanyalah diskusi biasa tanpa ada unsur pemaksaan. Dan coba kita saksikan terlebih dahulu nih bagaimana keterangan dari pihak Polda Jawa Tengah berikut ini. Klarifikasi terhadap Ben Sukatani tersebut dan hasil klarifikasi kepada grup lain tersebut, kita menghargai kegiatan untuk berekspresi dan berpendapat melalui seni. Dan kemudian melalui seni tersebut atau pendapat atau kritikan tersebut, Polri tidak anti kritik. Polri menghargai kritik tersebut sebagai masukan untuk perbaikan. Dan kemudian kedua, bahwa kritikan tersebut sebagai bukti bahwa mereka cinta terhadap Polri. Dan ketiga, yang mengkritik terhadap Polri yang sifatnya membangun dan untuk perbaikan itu akan menjadi temannya Bapak Kapolri. Jadi kita sini sangat apresiasi, menghargai kritikan-kritikan yang diberikan kepada pihak kepolisian. Tapi kenapa disuruh membuat video klarifikasi? Oh tidak ada. Dan menarik karya? Nihil. Jadi klarifikasi itu hanya sekedar kita ingin mengetahui tentang maksud dan tujuan dari pembuatan lagu tersebut. Dan kita mengapresiasi dan itu merupakan kritikan terhadap Polri yang sifatnya membangun. Nah, itu dia keterangan dari Polda Jawa Tengah kalau mereka itu ternyata meminta klarifikasi. Tapi kan yang menjadi polemik dan kemarin yang banyak beredar di masyarakat ya Marcel dan pemirsa, ini terkait mereka meminta maaf. Jadi kan masyarakat memiliki dugaan, jangan-jangan ada intimidasi karena mereka harus meminta maaf, bahkan harus menarik lagunya dari semua platform digital. Iya, padahal biasanya minta maaf itu artinya kita bikin salah begitu ya sebelumnya. Nah, apa yang salah dari perbuatan Sukatani sebelumnya sampai harus minta maaf? Ya itu adalah polemiknya ya, selalu menjadi pro dan kontra. Tapi memang dalam beberapa kesempatan nih saya juga sempat nonton Jessica, kalau misalnya Hari Bayangkara contohnya, ini tuh biasanya Polri membuat ada event stand up comedy, isinya tuh kritik terhadap polisi sebetulnya. Apakah dari polemik Sukatani ini justru malah jadi sebaliknya menimbulkan persepsi anti kritik? Kita harapkan ini tetap bisa profesional begitu tentunya. Ya dari Polri. Dan ini juga menjadi momentum ya bagi institusi menegaskan kalau mereka tuh tidak anti kritik. Iya, betul sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.